Puji syukur pada Tuhan Allah atas kasih dan anugerahnya pada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mempersiapkan dan melaksanakan masa Raya Advent dan Natal tahun 2020. Natal tahun ini terasa berbeda dengan Natal tahun-tahun sebelum masa pandemi Corona. Walaupun dalam keadaan yang terbatas akibat pandemi COVID-19, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, supaya beriman dan berhikmat di dalam menjalani hidup ini dengan tetap semangat dan berkreasi. Dalam situasi ini, Natal menjadi momen untuk kita merasakan dan mengalami kehadiran Allah yang membawa pengharapan dan kedamaian bagi umatnya. Liturgi Masa Raya Advent 2020 versi online ini dirancang agar umat dapat terlibat langsung dalam tradisi penyalaan lilin Advent di rumah masing-masing. Pertama, Majelis Jemaat menghimbau umat untuk menyiapkan 4 lilin di rumah masing-masing, terdiri dari 3 lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna merah muda. Jika tidak dapat diperoleh, umat dapat menggunakan lilin berwarna putih. Kedua, keempat lilin ini dapat disusun di sebuah meja dalam sepanjang Minggu Advent pertama sampai dengan Minggu Advent keempat. Umat dapat menyusun dan mendekornya dalam bentuk lingkaran. Ketiga, lilin-lilin tersebut akan dinyalakan bersama-sama pada saat mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Pada bagian awal setiap liturgi Minggu Advent pertama sampai dengan Minggu Advent keempat, pemimpin liturgi akan memandu penyalaan lilin Advent. Pada saat memimpin liturgi menyalakan lilin Advent di gedung gereja, di saat yang bersamaan, umat juga menyalakan lilin Advent di rumahnya masing-masing. Keempat, setiap minggunya penyalaan lilin Advent dapat dilakukan secara bergantian oleh ayah, ibu, anak, atau anggota keluarga lainnya. Dengan mengundang umat melakukan prosesi penyalaan lilin seperti ini, ibadah online yang kita persiapkan pun dapat melibatkan umat secara interaktif, agar hakikat ibadah sebagai persekutuan dan perjumpaan umat dengan Tuhan dapat dihayati dan dimaknai. Tuhan Yesus Kristus memberkati.
Umat Tuhan, di hari Minggu, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdiri dan bersukacita, kita nyanyikan, "Pada Tuhan beri kemuliaan." Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja, hai penghuni sorga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaannya, sembah Dia dalam kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyatikan api. Suara Tuhan membuat turun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertata atas air bah, sebagai taja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. 'Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh.
Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian Minggu Kristus Raja dengan tema Raja yang Mengembalakan. Di minggu ini kita diajak untuk mengingat kembali penghayatan iman kita kepada Kristus yang adalah Raja. Di tengah kehidupan yang serba individualistis saat ini, kita diajak untuk mewujudkan persekutuan yang saling mengembalakan dengan melakukan tindakan-tindakan bagi mereka yang terkecil, seperti melakukan untuk Kristus. Dengan mewujudkan kepedulian kepada mereka yang lemah dan tidak berdaya, kita dipanggil untuk ikut serta menegakkan keadilan yang dikerjakan Yesus, Sang Raja dan Hakim yang agung. Pada saat ini, marilah kita menggunakan waktu untuk memeriksa kembali apakah kita sudah menghayati Kristus sebagai Raja di kehidupan kita. Apakah kita sudah mewujudkan persekutuan yang saling mengembalakan dan peduli kepada sesama dan yang membutuhkan? Mungkin kita lalai dalam melakukannya. Untuk itu kita datang kepadanya untuk menyesali dan mengakui segala perbuatan salah dan dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang bersujud di hadapan-Mu untuk mohon pengampunan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan, melalui pikiran, perkataan, dan kelakuan kami yang mengecewakan orang-orang di sekitar kami. Kami sering tidak peduli akan keadaan orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Ampuni kami yang belum mewujudkan persekutuan yang saling mengembalakan. Ampuni kami yang belum menghayati Kristus sebagai Raja di kehidupan kami, di mana kami masih mengandalkan pikiran manusia kami. Bapa yang baik, gembalakanlah kami anak-anak-Mu di jalan kebenaran-Mu, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih atas kemurahan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengampuni dosa kami dan melimpahkan memimpin hidup kami pada hingga saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berita anugerah. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita hari ini. Mazmur 118 ayat 13-14. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu. Hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu. Hidupku seluruhnya milik-Mu.
bersyukur padamu, hidupku seluruhnya milikmu. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini di mana Engkau boleh bersabda kepada kami melalui firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu sehingga firman-Mu boleh berguna bagi kehidupan kami. Tuhan juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman, kiranya firman yang disampaikan boleh hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai yang ke-46. Matius 25 ayat yang ke-31 sampai yang ke-46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan Ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bagaimanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bagaimanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan di dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab kepada Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus dan sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kau lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dikisahkan pada sekitar 1940-an ada seorang biarawati atau seorang suster di dalam agama Katolik yang tinggal di daerah Kalkuta. Beliau aktif di dalam aksi kehidupan kemanusiaan. Biarawati atau suster tersebut rela mengabdikan dirinya, mengabdikan hidupnya
bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang sakit, bagi orang-orang yang terlantar, dan orang-orang yang menderita yang ada di sekitarnya. Biarawati atau suster tersebut merasa bahwa kehidupan realita yang terjadi di sekitarnya ini adalah sesuatu hal yang sangat miris. Karena banyak sekali orang-orang sakit, banyak sekali orang-orang terlantar, banyak sekali orang-orang yang sebenarnya sangat membutuhkan bantuan. Namun, sangatlah jarang orang yang mau untuk memperdulikan kehidupan mereka. Sangat sedikit orang-orang yang mau melihat atau menengok keberadaan mereka. Untuk itu, dengan memiliki kepekaan hati, memiliki belas kasih, dan memiliki rasa empati yang sangat luar biasa, tergeraklah hati dari biarawati ini, sehingga ia mau terjun langsung untuk memberikan bantuan, untuk memberikan dirinya bagi orang-orang yang sakit, bagi orang-orang yang terlantar dan menderita di jalan. Ia rela memberikan tenaganya, memberikan waktunya untuk membantu orang-orang yang menderita di sekitarnya. Bahkan beliau rela untuk keluar dari kehidupan yang sudah ia miliki. Beliau rela untuk meninggalkan zona nyamannya, hidup sebagai biarawati, hidup sebagai suster yang tinggal di dalam biara atau kehidupan agama Katolik. Ia bahkan rela meninggalkan jubah kesusterannya yang sudah ia miliki untuk membaktikan kehidupannya bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang terlantar dan orang-orang sakit yang berada di sekitarnya di Kalkuta, India. Sang biarawati tersebut memilih untuk melayani orang-orang yang sakit dan menghabiskan waktunya di rumah sakit, juga menghabiskan waktunya di jalan untuk turut langsung hadir kepada orang-orang yang menderita, yang kelaparan di jalan. Pada akhirnya juga beliau mengajak begitu banyak perempuan di Kalkuta, India untuk membentuk sebuah komunitas dalam rangka membantu orang-orang termiskin dari antara kaum miskin. Beliau memprakarsai sebuah ordo Katolik yang baru, yakni Misionaris Caritas atau Misionaris Cinta Kasih. Yang mana misionaris cinta kasih ini berfokus untuk melayani secara langsung orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar, dan lain sebagainya. Bahkan hingga saat ini, ordo Katolik tersebut, ordo misionaris cinta kasih tersebut, sudah menyebar hingga seluruh berbagai penjuru dunia, dan terus bertahan hingga masa sekarang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarawati atau suster tersebut kita kenal dengan nama Mother Teresa atau Bunda Teresa. Dari kehidupan Bunda Teresa ini, di mana beliau menyerahkan dirinya bagi orang-orang yang menderita, bagi orang-orang yang sakit, miskin, dan terlantar. Juga mengingatkan kita akan kasih yang diteladankan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam masa kehidupan dan pelayanannya. Yang mana hal tersebut juga sangat nampak jelas di dalam teks bacaan kita pada pagi hari ini. Penulis Injil Matius di sini sangat jelas menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus memberikan sebuah pesan kepada para muridnya, di mana pada waktu itu mereka tengah berkumpul. Yesus memberikan pesan kepada para murid untuk berlomba-lomba melakukan kehidupan sosial sebaik mungkin di dalam rangka menanti dan merespon kedatangan Anak Manusia di dalam masa penghakiman nantinya. Karena nanti di masa penghakiman, Anak Manusia akan hadir di dalam kemuliaannya, di dalam keagungannya sebagai seorang raja. Tuhan Yesus Kristus yang disebutkan oleh Injil Matius sebagai Anak Manusia tersebut akan hadir sebagai seorang raja yang berkuasa, sebagai seorang raja sekaligus hakim yang agung yang akan menegakkan keadilan, yang akan menyatakan berita kerajaan surga kepada setiap manusia yang datang di dalam dirinya. Sang raja atau hakim yang agung, yakni Tuhan kita sendiri, disebutkan di dalam teks ini hendak memisahkan seluruh umat manusia di antara bangsa-bangsa menjadi dua golongan. Yakni disebutkan di sini seperti gembala-gembala yang memisahkan domba-domba dan juga kambing-kambing yang ada pada mereka. Tuhan Yesus menggunakan contoh gembala yang memisahkan domba-domba
ditempatkan di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kirinya ini berangkat dari pemahaman yang sebenarnya sudah lahir dari konteks pada waktu itu. Jadi di mana pada waktu itu orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, bahkan juga lingkungan Yahudi pada waktu itu mengartikan bahwa apa yang berada di kanan ini sebagai hal yang baik. Apa yang berada di kanan ini sebagai hal yang menguntungkan, sebagai hal yang membahagiakan. Jadi kanan ini menggambarkan segala sesuatu yang sangatlah baik gitu. Sedangkan kiri adalah menggambarkan hal-hal yang sebaliknya. Yang bisa jadi buruk, bisa jadi kurang membahagiakan atau kurang menguntungkan dan lain sebagainya. Penggambaran mengenai domba-domba yang ditempatkan di sebelah kanan dan kambing-kambing yang berada di sebelah kirinya, ini menjadi sebuah penggambaran yang diberikan Allah, diberikan oleh Tuhan Yesus akan umat-umat Allah di dalam hari penghakiman nanti. Umat-umat yang seturut dengan kehendak Tuhan, umat-umat yang hidup sesuai dengan firman Tuhan akan ditempatkan di sisi kanan Tuhan. Dan pada akhirnya umat-umat yang ditempatkan di sisi kanan Tuhan ini akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yaitu kerajaan Allah atau kerajaan surga. Sebaliknya, orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yang tidak hidup dengan seturut firman Tuhan dan kehendak Tuhan, akan ditempatkan di sisi kiri Tuhan. Yang mana dalam teks ini dijelaskan bahwa orang yang berada di sisi Tuhan tidak akan menerima anugerah, tidak akan menerima sebuah anugerah yang berasal dari Tuhan sendiri, yaitu keselamatan. Pertanyaannya, bagaimana tolak ukur atau acuan yang digunakan oleh Tuhan Yesus di sini untuk memisahkan antara orang-orang yang layak berada di sisi kanannya dan juga berada di sisi kirinya? Bagaimana Tuhan Yesus memisahkan antara orang-orang yang layak mendapatkan anugerah keselamatan darinya dan juga yang tidak? Hal ini sebenarnya sangat nampak dijelaskan di dalam teks bacaan kita pada hari ini. Jika kita melihat pada ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36. Yang berkata demikian, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Acuan yang dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai seorang raja yang maha agung dan maha bijaksana di sini, di dalam masa penghakiman di sini, bukan tentang kesalehan kita di dalam beribadah, bukan tentang bagaimana kita menjalankan ibadah-ibadah kita, menjalankan ritual-ritual keagamaan kita dengan sempurna, dengan sebaik mungkin. Tetapi justru apa yang diberikan di dalam diri kita, apa yang dapat kita berikan kepada sesama kita adalah hal yang paling utama yang harus kita berikan dalam rangka merespon hari penghakiman yang akan datang nantinya. Kita justru diajarkan untuk lebih dapat memberikan apa yang terdapat di dalam diri kita. Kita perlu untuk dapat memberikan seluruh kehidupan kita, seperti apa yang tadi telah disampaikan di dalam ayat yang ke-35 dan ke-36 tersebut. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi menarik di sini, yang perlu menjadi perhatian di sini, bahwa yang dimaksudkan dengan kata aku yang digunakan oleh Sang Raja atau Tuhan Yesus tadi di dalam teks ini bukan berarti secara harfiah diartikan aku adalah Sang Raja atau Tuhan Yesus Kristus. Namun justru di sini ditegaskan oleh Sang Raja bahwa aku merupakan kepada saudaraku yang hina, atau dalam bahasa aslinya adelpon moton elakoistion. Elakoiston di sini memiliki arti yang paling terakhir atau yang paling terbelakang, yang paling lemah. Artinya di sini bahwa aku adalah mereka, orang-orang yang terlupakan. Aku di sini bukan berarti sang raja, tetapi orang-orang yang lemah. Orang-orang yang seringkali tidak dilihat keberadaannya, yang seringkali tidak disaksikan keberadaannya, bahkan tidak diperdulikan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Aku di sini adalah mereka yang tidak diingat status diri mereka, baik status ekonomi mereka, status sosial mereka, dan lain sebagainya. Namun di sini sang raja justru menaruh cinta kasih,
justru menaruh empati yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang terkecil, kepada orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang lemah, yang terlupakan, yang tersingkirkan. Sang Raja atau Yesus Kristus itu sendiri justru mengangkat keberadaan orang-orang tersebut dengan memposisikan dirinya sebagai yang terkecil. Tuhan Yesus memposisikan dirinya sebagai orang yang terlupakan dan bahkan tidak terpedulikan sekalipun. Di sini Tuhan Yesus, Sang Raja yang agung, Tuhan Yesus sebagai hakim yang agung di dalam masa penghakiman nantinya, justru mengangkat keberadaan orang-orang yang terpinggirkan. Dan Tuhan Yesus di sini mengajak umat manusia untuk menaruh cinta kasih, untuk menaruh rasa empati, untuk memberikan pertolongan kepada sesama manusia. Dengan hal tersebut, berarti keadilan bisa terwujud di atas seluruh umat manusia. Di mana ketika orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang terdiskriminasi mendapatkan kesempatan hidup yang sama. Keadilan dapat terwujud ketika ada kepedulian atau rasa empati dan laku untuk saling menolong di dalam dunia ini. Dengan manusia memperdulikan si aku, yang adalah mereka yang terkecil, mereka yang terbelakang, mereka yang tidak terpedulikan, maka sukacita di dalam kehidupan dapat dirasakan bersama-sama oleh setiap umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia yang semakin maju ini, peradaban yang semakin maju ini, teknologi semakin modern, kita diberhadapkan dengan kehidupan yang sangat mudah. Segala sesuatu menjadi sangat mudah untuk kita dapatkan, untuk kita akses. Informasi-informasi dapat kita peroleh dengan mudah, dengan fasilitas yang sangat mudah. Segala macam hal bisa kita dapatkan dengan mudah tanpa perlu banyak bantuan dari orang lain. Sehingga dari ini semua, hidup individualis menjadi hal yang sangat biasa, menjadi hal yang lumrah di dalam konteks kehidupan masa kini. Akan tetapi kita juga diperhadapkan dengan realita bahwa di sekitar kita masih begitu banyak orang-orang yang menderita. Masih begitu banyak orang-orang yang kesulitan. Masih begitu banyak orang yang tidak dapat memenuhi segala aspek di dalam kehidupan mereka. Lantas sebagai gereja, sebagai sebuah komunitas Kristen, sebagai pengikut Kristus, apa yang perlu kita lakukan? Mengikuti kemajuan zaman, mengikuti kemajuan tuntutan zaman, atau melihat realita yang terjadi di sekitar kita dan turut terjun di dalamnya. Firman Tuhan pada hari ini mencoba untuk mengingatkan kita bahwa sangat penting di dalam kehidupan kita untuk hadir di dalam realita yang terjadi di sekitar kita. Bahwa masih begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita untuk merasakan kasih dan berkat Tuhan. Dengan segala yang kita lakukan, dengan segala yang kita berikan kepada sesama kita, yang benar-benar rapuh, yang benar-benar menderita, yang benar-benar tidak dianggap keberadaannya dan lain sebagainya, juga merupakan bentuk kasih kita kepada Tuhan. Merupakan bentuk ucapan syukur kita, merupakan bentuk pembuktian cinta kasih dan ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Kita dapat belajar dari perjalanan kehidupan dan karya pelayanan Tuhan Yesus Kristus masa kehidupannya di dunia ini. Yang mana Tuhan Yesus cukup banyak untuk membaktikan dirinya bagi orang-orang yang sakit, bagi orang-orang buta, orang lumpuh, bahkan juga orang-orang miskin, orang-orang menderita, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus lebih banyak menghabiskan waktunya untuk melayani orang-orang yang seperti itu. Yesus turun ke jalan, membantu orang-orang. Kita juga dapat belajar dari pengalaman hidup Bunda Teresa tadi, yang mau mengabdikan hidupnya, membaktikan dirinya untuk orang-orang miskin, untuk membaktikan dirinya bagi orang-orang yang terlantar, orang-orang yang kelaparan yang berada di sekitarnya di daerah Kalkuta, India. Bahkan karya pelayanan dari Bunda Teresa itu hingga saat ini masih terus diperjuangkan oleh misionaris cinta kasih, ordo misionaris cinta kasih hingga saat ini dan telah menyebar di berbagai penjuru dunia. Kita dapat belajar begitu banyak hal dari
Yesus dan Bunda Teresa mengenai kepedulian kita kepada sesama kita, mengenai kepedulian kita kepada orang-orang yang terlantar, orang-orang tidak terpedulikan, orang-orang yang tidak dianggap keberadaannya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apalagi kita saat ini juga tengah mengalami situasi pandemi COVID-19. Dan mungkin situasi pandemi ini bisa kita lihat sebagai momen bagi kita untuk menyatakan apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu menaruh kasih, empati, dan kepedulian kita kepada sesama manusia, kepada sesama kita yang tengah mengalami penderitaan. Karena di situasi pandemi ini begitu banyak orang yang menderita. Banyak sekali orang yang harus kehilangan pekerjaan, banyak sekali orang yang harus sulit untuk makan karena mereka tidak memiliki penghasilan. Banyak orang yang kebingungan karena mereka tidak memiliki uang untuk menyekolahkan anaknya, dan lain sebagainya. Untuk itu, di sini kita dapat hadir. Dengan momen ini kita dapat menunjukkan diri kita untuk membantu orang-orang yang tengah menderita tersebut. Mungkin dengan beberapa materi yang kita miliki, atau mungkin dengan kemampuan kita untuk berpikir, untuk membentuk komunitas-komunitas untuk dapat membantu orang-orang tersebut, dan lain sebagainya. Kita dapat juga melakukan aksi sosial melalui gereja atau melalui lembaga-lembaga lain untuk membantu orang-orang tersebut. Dan masih banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita pada firman-Nya di pagi hari. Namun Bapak Ibu Saudara, dalam melakukan semua hal tersebut, dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dalam melakukan aksi bagi orang-orang tersebut, kita perlu sadar bahwa hal itu semua bukan hanya demi kerajaan surga saja. Hal tersebut bukan hanya demi anugerah semata yang kita terima. Tetapi kita juga perlu menyadari bahwa semua hal yang kita lakukan tersebut adalah bukti cinta kita kepada Tuhan. Memang bukan merupakan hal yang salah jika kita melakukan semua itu juga dengan keinginan kerajaan surga atau juga dengan harapan mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Namun menjadi hal yang lebih baik bagi kita apabila kita melakukan semua itu dengan penuh ketulusan. Kita melakukan semua itu dengan penuh rasa cinta dan penuh rasa kasih, tanpa mengharapkan pamrih apapun pada kita. Yang mana semua hal tersebut juga menunjukkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus menjalani kehidupan kita di tengah situasi apapun, dengan penuh kesadaran bahwa kita juga harus hadir bagi orang-orang yang menderita di sekitar kita. Kita dapat memberikan diri kita dapat memberikan waktu kita dapat memberikan berbagai macam hal yang kita miliki di dalam kehidupan kita bagi sesama kita yang sering kali terlupa dan tidak terpedulikan. Agar kasih, agar sukacita dari Tuhan boleh mereka rasakan, boleh kita sama-sama rasakan, dan boleh seluruh umat manusia rasakan di dalam kehidupan di dunia ini. Untuk itu, apapun yang kita perbuat, mari kita terus berbuat dengan segenap hati kita, dengan segenap kasih yang kita miliki. Marilah kita perbuat dengan kesadaran bahwa segala sesuatu itu bukan bagi diri kita sendiri, tetapi demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu, segala limpahan karunia-Mu yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk firman-Mu yang boleh Kau berikan kepada kami, di mana Engkau boleh mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama kami. Kau telah mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang boleh menolong orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, dan lain sebagainya. Di mana Tuhan kami menolong semua orang tersebut bukan demi nama baik kami, bukan demi kerajaan surga belaka, bukan demi anugerah belaka, namun juga semua itu kami lakukan karena bentuk cinta kasih kami kepadamu Tuhan, bentuk cinta kasih kami kepada ciptaan manusia. Tuhan, di sini kami juga menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah mengalami pergumulan di dalam kehidupannya, entah masalah ekonomi, entah masalah pendidikan, pekerjaan, ataupun jodoh dan lain sebagainya. Tuhan, kiranya Kau boleh beserta dengan orang-orang ini. Kau boleh beserta dengan saudara-saudara kami yang tengah mengalami pergumulan, sehingga mereka boleh menjalani setiap kehidupan mereka dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan penuh dengan pengharapan, sehingga mereka boleh menjadi pribadi yang terus mengalami sukacita di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat GKI Pakis Raya yang tengah mengalami sakit, yang tengah mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau boleh berkarya melalui segala hal yang diterima oleh mereka. Kami percaya Kau berkarya melalui obat-obatan yang dikonsumsi, melalui tenaga medis yang boleh mendukung, boleh membantu untuk memperjuangkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara mereka, orang-orang yang sakit itu, untuk dapat merawat, untuk dapat mengasuh, untuk dapat menjaga mereka dengan penuh kasih dan penuh sukacita. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja GKI Pakis Raya ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Gunawan dalam pelayanannya. Tuhan, kiranya Engkau boleh menyertai setiap pelayanan yang dijalani, sehingga gereja ini terus menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang berkembang, dan gereja yang menjadi lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk tiap komisi yang ada di dalam gereja ini, komisi pemuda, komisi remaja, komisi anak, komisi dewasa, dan lain sebagainya. Tuhan, kiranya Kau memberkati sehingga tiap komisi boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik bagi gereja ini, sehingga gereja ini juga terus menjadi gereja yang dapat hidup sesuai dengan firman dan cinta kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia. Kami berdoa di mana bangsa Indonesia ini tengah mengalami pergumulan, mengalami pandemi COVID. Tuhan, kiranya Kau boleh beserta terhadap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini, mulai dari yang paling tinggi, presiden, hingga yang paling bawah, RT, RW, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan, Kau berikan mereka hikmat, Engkau berikan mereka kebijaksanaan, sehingga dapat berjuang untuk menjaga kesejahteraan, menjaga keadilan, menjaga kehidupan yang lebih baik lagi bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia, terutama di tengah situasi pandemi ini. Inilah Tuhan doa syafaat kami naikkan ke dalam tangan cinta kasih-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakis Raya atau dengan menyimpannya di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja
Pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja, kita akan melandasi persembahan kita dengan firman Tuhan dalam Kejadian 35 ayat 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Bapa Sorgawi, puji dan syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu kepada kami yang tidak pernah berkesudahan sampai saat ini. Tuhan telah memelihara hidup kami, Tuhan telah melindungi kami, Tuhan telah menjaga kami, Tuhan telah memberi kami semangat dan kekuatan, Tuhan telah memberi kami berkat sepanjang hari. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kini kami bawa persembahan kami, seluruh hidup kami, seutuhnya kami serahkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami tangan-tangan yang sudah memberi. Biarlah tangan-tangan yang belum mempunyai kesempatan untuk memberi, Tuhan juga berkati. Agar nama Tuhan senantiasa dipuji dan ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik.
dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah, dan dihasilkannya penghiburan yang sedap. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyamu, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Tahukah kamu apa itu CSSF? Ya, Klaman Suleman Scholarship Fund. CSSF adalah wadah bagi Ukrida dalam menyalurkan dana beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang mempunyai keinginan kuat untuk kuliah di Ukrida namun kurang mampu secara finansial. Nama Klaman Suleman diambil dari tokoh GKI, yaitu almarhum Pendeta Klaman Suleman, salah satu pemrakarsa berdirinya Ukrida. Beasiswa ini sudah memberikan ribuan bantuan kepada mahasiswa yang membutuhkan, khususnya kepada anggota jemaat GKI melalui pengajuan klasi Sinode GKI Wilayah Jawa Barat. Berikut adalah testimoni dari mahasiswa dan alumni penerima beasiswa yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga aktif mengembangkan kemampuan soft skill-nya. Saya adalah Vanencia Magdalena. Saya adalah seorang mahasiswi Ukrida jurusan Teknik Industri angkatan 2018 yang menjadi penerima beasiswa klasis Jakarta Utara. Menjadi bagian dari penerima beasiswa ini merupakan salah satu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa dan sangat saya syukuri. Karena saya jadi bisa membantu meringankan beban kedua orang tua saya, khususnya dalam masalah finansial dalam membiayai perkuliahan saya. Selama 4 semester di perkuliahan ini, beasiswa klasis juga sangat memotivasi dan membantu saya untuk tetap memberikan usaha yang terbaik dalam menjalani hari-hari saya di perkuliahan. Hai, nama saya Renat Unwaru. Saat ini saya bekerja sebagai Functional Consultant di PT Anabatik Technologies. Saya adalah alumni Ukrida, program studi teknik informatika angkatan 2010 yang pernah menerima beasiswa CSSF.
Melalui beasiswa yang diberikan, saya mendapat kesempatan untuk menjalani pendidikan saya di bangku kuliah di tengah kondisi ekonomi keluarga saya yang lemah. Selama saya menjalani studi sejak semester awal hingga lulus, beasiswa CSSF selalu mendukung saya untuk tidak khawatir terhadap biaya pendidikan, sehingga saya bisa fokus untuk belajar dan bergabung dalam berbagai aktivitas di kampus. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung menjadi salah satu donatur CSSF, bisa dilakukan secara rutin melalui mekanisme auto debit rekening BCA minimal Rp10.000 atau menyetorkan secara langsung ke nomor rekening berikut ini. Info selanjutnya, silakan menghubungi nomor berikut. Khusus untuk donatur tetap akan diminta mengisi form yang sudah kami siapkan.